Kita terusin ya. Nah, ini sebelumnya ini contoh skala bertingkat yang seperti ini yang satunya lagi. Nah, melalui format seperti ini, kita bisa mengetahui sejauh mana atau bagaimana sikap siswa itu sendiri dalam mata pelajaran kita. Dan berarti kalau misalkan seperti ini, satu siswa, satu format ini ya. Satu format ini hanya berlaku untuk satu siswa. Kebayang kalau misalkan kalian pegang dalam satu kelas ada 40 anak, berarti harus ada 40 lembar seperti ini. Ya, tapi melalui ini kita akan bisa mengetahui bagaimana sih sikap siswa dalam merespon pelajaran yang kalian. Ya, itu contoh skala bertingkat. Nah, ini yang tadi kuesioner tertutup dan juga kuesioner terbuka. Lalu berikutnya masih di teknik non-tes, itu ada daftar cocok atau checklist. Nah, di sini disajikan sebuah pertanyaan dan juga pendapat dari si responden. Misalkan pertanyaannya, melihat pemandangan indah. Menurut responden, penting, biasa, atau tidak penting? Lalu olahraga tiap pagi, dan seterusnya. Nah, apa bedanya? Apa bedanya ini skala bertingkat? Dan saya tanya ke kalian, apa bedanya yang ini? Contoh skala bertingkat yang ini juga sama aja kan, tinggal checklist. Dan bedanya dengan ini, contoh daftar cocok atau checklist. Kira-kira ada yang tahu? Bedanya ini dan juga ini. Kira-kira apa bedanya? Yang itu mah pendapatmu yang tetap cocok. Kalau yang satu lagi itu kebiasaan sehari-hari siswa. Kebiasaan sehari-hari. Kalau menurut Sapira gimana? Sama kayak gitu yang Oke. Kalau misalkan ini sebetulnya ini isinya apa aja? Ini isinya bebas. Mau kita menilai siswa atau kita menilai guru atau kita menilai apapun, contohnya bisa seperti ini ya. Bukan hanya sikap siswa. Nah, kalau ini bukan hanya tentang kegiatan. Kalau ini bukan hanya tentang kegiatan sehari-hari, ya. Perbedaannya ada di sini lah, perbedaannya. Kalau ini diisi oleh orang yang mengevaluasi atau evaluator. Kalau misalkan saya pengen mengecek Nur Aini, berarti lembaran ini saya yang harus mengisi. Saya yang harus melihat Nur Aini datang tepat waktu, enggak rapi atau enggak. Berarti ini saya yang mengisi, saya yang memberi checklist. Kalau ini yang mengisinya adalah responden. Siapa respondennya? Nur Aini. Kalau ini berarti Nur Aini yang memberi checklistnya. Ya, bisa dipahami? Kalau yang tadi saya sebagai atau evaluatornya yang memberi yang mengisi. Nah, kalau misalkan yang daftar cocok atau checklist itu respondennya yang mengisi. Nah, kalian misalkan nanti akan menilai sesuatu, mengevaluasi sesuatu, pengen menggunakan daftar cocok, berarti kalian buat dan berikan pada responden, biarkan responden yang mengisi checklist. Atau kalian ingin mengetahui mana sih sikap siswa, misalkan yang tadi, berarti itu diisi oleh kalian sendiri. Kurang lebih kalau dilihat itu, secara tampilan itu sama, tetapi kalau kita telah lagi ternyata beda. Yang satu diisi oleh evaluator dan satu oleh responden. Nah, teknik berikutnya, teknik non-tes yang berikutnya adalah wawancara. Wawancara itu adalah metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari sepihak. Ya, untuk menjawabkan tanya jawab tetapi secara sepihak. Kenapa secara sepihak? Karena orang yang kita tanya itu dia hanya bisa menjawab pertanyaan yang kita berikan tanpa dia boleh, maksudnya sepihak itu artinya kalau saya bertanya kepada Nur Aini hanya boleh menjawab pertanyaan saya. Nur Aini tidak boleh menanya balik ke saya gitu, paham nggak? Nah itu ya, tetapi tetap bahwa itu untuk mengumpulkan sebuah data. Nah di sini ada wawancara itu dilakukan bisa dengan dua cara. Bisa dilakukan dengan dua cara.
ada yang wawancara bebas dan juga terpimpin. Kalau bebas itu berarti responden atau responden atau orang yang diwawancara, dia bebas mengutarakan pendapatnya dan tidak dibatasi patokan-patokan. Jadi kalau misalkan saya nanya terhadap ini, misalkan, Nur Aini, apa sih pemahaman Nur Aini tentang kesenian Jaipong? Nur Aini bebas mau berbicara apapun, tidak ada patokannya. Bahkan Nur Aini mau melenceng, malah jadi ngomongin tukang beca, malah jadi ngomongin tentang COVID, itu tidak apa-apa, ya, karena yang dipakai adalah wawancara bebas, tidak ada patokan. Nah, kecuali dengan wawancara terpimpin. Kalau terpimpin itu, sebelum saya mewawancarai Nur Aini, saya berikan dulu list pertanyaan yang akan saya kasih. Ya, saya buat dulu list pertanyaannya. Nih, saya kasih pertanyaannya biar kamu mempelajari dulu. Lalu setelah itu responden tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan. Ya, misalkan kalau yang seperti ini biasanya itu reporter menggunakan wawancara terpimpin. Jadi sebelum mereka wawancara ketemu langsung gini, si narasumber diberikan dulu pertanyaan-pertanyaan, atau misalkan kayak di TV-TV kayak talk show dan lain-lain, itu biasanya orang yang diwawancara sudah mendapatkan pertanyaan dan dia sudah menyiapkan jawabannya. Ya, kalau misalkan yang bebas itu langsung to the point dan tidak ada batasannya. Dia bebas mengutarakan pendapatnya. Kadituka dia ngalernya durge nggak apa-apa, tapi balik lagi ke poin yang ditanyakan. Ini teknik kalian juga sebagai guru teknik wawancara bisa, bahkan harus. Kalian boleh wawancara siswa, boleh wawancara guru, bahkan kalian juga harus wawancara orang tua kalau kalian ingin mengetahui sesuatu, mengevaluasi sesuatu, bisa melalui wawancara. Nah, lalu teknik berikutnya, kalau kalian ingin mengevaluasi, ini melalui observasi atau pengamatan. Ya, observasi ini adalah sebuah cara untuk mengamati, untuk meneliti sesuatu. Di sini ada 3 macam observasi. Pertama, observasi partisipan, artinya kita sebagai observer atau kita sebagai orang yang mengobservasi itu masuk ke dalam kelompok yang kita observasi. Kita menjadi bagian dari mereka agar kita mengetahui bagaimana kehidupan mereka di dalamnya. Contoh, saya anak rumahan, tidak pernah ngekos sama sekali. Lalu saya ingin mengetahui bagaimana kehidupan anak kos itu seperti apa. Nah, lalu dari situ saya pindah dari rumah, langsung saya pindah kosan dan saya hidup sebagai anak kosan dalam sekian bulan. Nah, di situ berarti saya masuk kepada observasi partisipan, di mana saya masuk ke dunia itu sendiri, supaya saya mengetahui. Kalau saya hanya melihat, ya mungkin hanya dari satu sisi, tapi kalau misalkan saya langsung masuk ke kelompoknya atau dunianya, itu akan lebih dipahami oleh saya pribadi. Ya, bisa aja saya ngekos dalam 3 bulan. Oh, gimana sih anak kosan itu kehidupannya? Oh, anak kosan itu ternyata kehidupannya dia harus pesen galon sendiri. Kalau mau masak dia harus patungan gas dengan teman-temannya. Bahkan kalau udah malam itu, kalau mau pulang ke kosan itu dia harus beli makan dulu supaya nggak keluar dari kosan lagi, dan seterusnya. Saya ingin mengetahui bagaimana kehidupan anak kosan sehingga saya menentukan untuk hidup ngekos selama sekian bulan. Itu observasi partisipan. Nih ya, observernya yang gede-gede ini nih, dia masuk di lingkup yang ini. Nah, berikutnya ada yang namanya observasi sistematik. Nah, kalau ini orang yang mengobservasinya ada di luar lingkaran itu, ada di luar kelompok itu. Dia mengamati apa aja yang ada di dalam itu. Kalau misalkan seperti kasus yang tadi, berarti saya tidak usah ngekos, tetapi saya cukup tetap menjadi anak rumahan, tetapi saya amati anak-anak kosan itu seperti apa kehidupannya. Saya ikut ngobrol dengan mereka. Saya singgah ke kosan-kosan mereka. Ya, nah kalian juga sama, nanti mengobservasi juga bisa mengobservasi siswa. Kalian berarti ada di sini.
kalian ingin mengetahui siswa itu bagaimana sih perilakunya. Itu ada di sini. Kalau kalian ingin mengobservasi siswa menggunakan observasi partisipan, berarti kalian harus menjadi siswa. Paham nggak? Kebayangkan Kak Nur Aini dan Safira memakai seragam SD. Iya, Bu. Tapi sebetulnya observasi partisipan, setiap observasi itu ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, ada satu peneliti yang dia saya lupa lagi, dia kalau nggak salah dia orang Jepang, lalu dia ingin mengetahui kehidupan orang Toraja kalau tidak salah, Sulawesi ya. Dia ingin mengetahui Toraja itu seperti apa. Nah, untuk mendapatkan hasil penelitiannya yang keren, dia berani pindah dari Jepang dan dia berani menikah dengan orang Toraja. Seperti itu. Dia berani seperti itu. Dia masuk ke sini. Observasi partisipan. Lalu yang ini mah hanya observasi dari luar. Kalau misalkan nanti kalian membuat skripsi, kalian bisa sebagai ini. Observasi sistematik. Nah, ada lagi yang ketiga, observasinya eksperimental. Kalian berada di luar lingkaran itu, kalian tetapi memberikan sebuah treatment atau sebuah tindakan kepada orang-orang yang ada di dalam itu. Dan kalian amati bagaimana tindakan yang kalian berikan. Contoh, kalian sebagai guru. Misalkan sebagai guru itu, kalian melihat fenomena penggunaan aplikasi TikTok saat ini yang sedang membuming dari semua kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Sekarang sedang banyak orang yang menggunakan aplikasi TikTok. Nah, satu sisi kalian mendapatkan sebuah permasalahan, anak itu di kelas kreativitasnya kurang dalam mata pelajaran seni misalkan. Lalu kalian tentukan, oke lah saya mau buat sebuah eksperimen, ya, membuat sebuah percobaan. Tindakan yang saya lakukan adalah saya menggunakan aplikasi TikTok untuk meningkatkan kreativitas siswa. Paham nggak? Di sini ya. Ini saya. Lalu ini tindakan yang saya lakukan. Saya menggunakan penerapan aplikasi TikTok untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 5 di SDN 1 Cibadak. Nah, saya berikan aplikasinya. Saya arahkan mereka bagaimana menggunakan TikTok-nya. Lalu saya pancing-pancing mereka supaya mereka kreativitasnya keluar, dan saya amati kegiatan mereka. Nah, ini namanya observasi eksperimental. Kita berada di luar kelompok itu tapi kita memberikan sesuatu pada kelompok itu. Kita memberikan sebuah tindakan. Kalau ini kita tidak melakukan tindakan apapun, kita hanya melihat, kita masuk ke dalamnya, kita melihat, lalu kita catat, kita tulis. Kalau ini kita berada di luar kelompok itu, dan kita melihat perilaku yang ada di dalamnya. Kalau ini kita berada di luar, kita berikan sebuah tindakan, dan kita amati tindakan yang sudah kita lakukan. Itu ya, observasi. Nah, teknik yang terakhir, non-tes itu ada dari riwayat hidup. Nah, riwayat hidup itu, kenapa harus riwayat hidup? Karena ternyata melalui riwayat hidup seseorang, kita mengetahui bagaimana kehidupan dia semasa hidupnya, bagaimana dia di saat sedang terpuruk, bagaimana dia saat sedang bangkit, bagaimana dia menstabilkan dirinya agar tetap misalkan dikenal oleh orang lain. Kan ini contohnya saya mengambil Habibie. Nah, kita bisa mengevaluasi sesuatu dari riwayat hidup seseorang, dari biografi seseorang. Ya, melalui riwayat hidup ini pada akhirnya kita akan mengetahui kebiasaan, sikap dari objek yang kita teliti. Ya, kita bisa ngambil poin-poin penting, poin-poin bagus yang ada dari tokoh tersebut, dan itu kita aplikasikan pada diri sendiri. Ya, dengan menarik kesimpulan terlebih dahulu. Nah, ini diantaranya teknik-teknik non-tes dalam alat evaluasi. Ada skala bertingkat yang tadi, lalu kuesioner berupa pertanyaan-pertanyaan, dan daftar sosok juga sama, lalu wawancara itu langsung, berarti kita lakukan langsung,
Observasi yang tadi ada 3 dan juga riwayat hidup dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. Sampai situ dulu, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke teknik yang berikutnya. Nah, Ibu, kalau untuk di pendidikan dasar yang tadi, teknik non-tes yang riwayat hidup itu efektif nggak sih dilakukan di sekolah? Teknik non-tes yang mana? Yang riwayat hidup, yang terakhir. Yang riwayat hidup. Apakah efektif atau tidak diberikan pada siswa SD gitu? Iya. Efektif atau tidaknya itu tergantung cara kita. Efektif atau tidaknya itu tergantung dari cara kita mengemasnya. Ya, bisa seperti ini. Misalkan kalian hanya memberikan sebuah catatan, lalu siswa suruh membaca catatan tersebut berisikan tentang B.J. Habibie almarhum. Beri tulisan siswa suruh membaca. Atau yang kedua, kalian coba ceritakan bagaimana B.J. Habibie itu, siapa dia, seberapa penting dia ada di Indonesia ini. Yang ketiga, kalian jelaskan, kalian perbuat dari B.J. Habibie. Nah, mana yang efektif itu tergantung pendidikan kalian terhadap siswa. Bagaimana kalian mengolahnya. Ya, tapi intisari yang bisa diambil dari riwayat hidup itu sangat efektif. Kita bisa, apalagi anak SD itu, anak kecil itu kan mereka meniru. Ini sinyal jelek. Halo, tes. Nah, apalagi anak kecil itu meniru. Alangkah baiknya kalau memberikan bahan-bahan yang bisa mereka tiru, tetapi bahan-bahan tersebut sangat baik, sangat tadi tokoh B.J. Habibie. Gitu. Gitu, Nur Aini, gimana? Cukup terjawab? Ya, cukup, Bu. Terima kasih. Ada lagi, Sapira mau nanya? Cukup, Bu. Oke, sip. Kalau cukup, kita teruskan. Nah, sekarang kedua ada teknik tes. Kalau tadi non-tes, tapi kita tetap ingin mengetahui sesuatu. Yang kedua adalah teknik tes. Kita berangkat dari pengertiannya dulu ya. Nih, kalian silakan bisa baca sendiri. Amir Dayan Indra Kusuma, menurut beliau tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data bla 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 bla. Lalu menurut Mukhtar Bukhari, tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran. Lalu ini ada kutipan dari Webster, Colgate, apalah itu. Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan dan alat lain untuk digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Jadi, tes itu sebuah bisa disajikan dengan pertanyaan, tetapi tetap ini untuk mengukur siswa itu sendiri. Nah, di sini teknik tes ini ada 3 teknik tes. Yang pertama adalah tes diagnostik. Tes diagnostik itu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Kalau kita mendengar diagnostik, pasti kita langsung berpikiran tentang dokter, di mana mereka selalu mendiagnosa pasiennya. Ya. Nah, tes diagnostik ini dilakukan sebelum kita melaksanakan sebuah program. Ya. Contoh misalkan yang tadi, penerapan aplikasi TikTok untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, sebelum saya memulai program tersebut, saya lakukan teknik tes diagnostik. Saya cari tahu dulu apa saja kelemahan siswa ini, sehingga di saat mereka sudah dinyatakan siap, kelemahan-kelemahannya sudah teratasi, mereka baru bisa mengikuti program saya itu. Penerapan aplikasi TikTok. Misalkan, saya ingin menerapkan aplikasi TikTok,
tetapi siswa itu belum bisa menggunakan aplikasi TikTok. Sehingga saya mendiagnosa, melakukan tes diagnostik, dan membantu dia bagaimana cara menggunakan TikTok secara sederhana, dasar-dasarnya. Setelah dia bisa, setelah dia ngerti sedikit, baru dia bisa mengikuti sebuah program yang saya tentukan yang tadi. Itu tes diagnostik. Intinya tes diagnostik dilakukan untuk melakukan penanganan atau kita memberikan bantuan kepada siswa di saat dia mengalami sebuah masalah atau di saat dia memiliki sebuah kelemahan. Tes diagnostik. Nah, berikutnya, nah kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau dokter, ini dokter, ini guru. Dokter melakukan sebuah diagnosis kepada pasien dengan cara mengecek tensi darah, detak jantung, lalu dia tanya-tanya apa yang sakitnya, apakah saat batuk sakit atau tidak dadanya, apakah saat menelan sakit atau tidak tenggorokannya, dan seterusnya. Sehingga dia sudah mendapatkan diagnosanya, lalu dia memberikan sebuah terapinya. Oh, Bapak Ibu kalau seperti ini, Bapak Ibu harus minum obat ini, nggak boleh makan ini, tidurnya harus sekian jam, dan seterusnya. Kalau guru juga sama, di awal tes diagnostik dulu, dicek anak-anak tuh. Apakah dia misalkan bisa atau tidak mendownload aplikasi TikTok, misalkan, lalu membuat akun, kan yang sederhana-sederhana. Kalau misalkan dia tidak bisa, dia kebingungan, baru berikan bantuan. Oleh siapa? Oleh kita sebagai guru. Sebelum si anak itu kita ajak program yang besar, yaitu menerapkan aplikasi TikTok untuk meningkatkan kreativitas siswa. Ini saya contoh aja ya yang TikTok ini, supaya kalian ada gambaran. Lalu, tes yang kedua adalah tes formatif. Nah, formatif itu untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tersebut. Nah, kalau di awal kita melakukan diagnostik dulu, nah di saat dia sudah ready, sudah siap mengikuti program, baru dia masuk ke program yang saya rancang. Itu di awal, di tes formatif ini, dia sudah bisa nih dia masuk ke program yang saya rancang. Nah, di sini biasanya ada yang istilahnya namanya pre-test, lalu programnya yang saya lakukan, dan juga post-test. Nah, kalau untuk pre-test, post-test ini adanya di tes formatif, bukan di tes diagnostik. Tes diagnostik lebih awal dari ini. Ya. Kalau misalkan ini, programnya misalkan saya laksanakan selama 1 bulan. Berarti saya lakukan ini di pertemuan pertama, saya pretest dulu, berikan pertanyaan-pertanyaan dulu. Yang pertanyaan-pertanyaan ini, saya mau ngecek siswa itu sudah mengetahui atau belum. Lalu saya ajak mereka ikut program selama 1 bulan. Setelah itu, saya tanyakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang ini. Biasanya seperti itu. Apakah jawaban dari pretest dan posttest itu sama saja atau berbeda? Kalau misalkan berbeda, misalkan di sini di pretest, saya kasih pertanyaan, apakah kamu mengetahui kegunaan aplikasi TikTok? Misalkan siswa jawab tidak. Lalu dia kan ikut program nih 1 bulan. Setelah itu saya tanyakan lagi, apakah kamu mengetahui kegunaan dari aplikasi TikTok? Iya, aplikasi TikTok bisa digunakan untuk ini. Berarti dia ada sesuatu yang dia dapatkan selama program kegiatan itu sendiri. Itu namanya tes formatif. Nah, lalu terakhir ada yang namanya tes sumatif. Dilaksanakan setelah berakhirnya sebuah program yang lebih besar, misalnya di akhir semester. Nah, kalau yang tadi program tadi itu saya hanya 1 bulan. Yang penerapan aplikasi TikTok untuk meningkatkan kreativitas siswa itu hanya 1 bulan. Nah, kalau misalkan tes sumatif itu dilakukan di akhir dan programnya lebih besar. Nah, biasanya apa yang dilakukan untuk tes sumatif ini? Biasanya yang dilakukan adalah kegiatan ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester, di mana guru membuat soal PG atau uraian lalu diberikan kepada siswa. Gitu ya. Nah, kalau tes formatif itu biasanya kita temukan seperti ulangan harian lah, kurang lebih seperti itu. Oke, nah itu. Nah, apakah ada manfaatnya tes evaluasi formatif? Diagnostik ada, diagnostik manfaatnya ya untuk membantu siswa ya.
yang mengalami kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan. Kalau misalkan manfaat evaluasi formatif di sini ada 4, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengetahui materi program secara menyeluruh. Lalu ini bisa juga sebagai penguatan siswa, penguatan di diri siswanya itu sendiri. Penguatan yang dimaksud itu maksudnya melalui ini apakah siswa sudah mengetahui kemampuannya sejauh mana, ngerti nggak? Misalkan dia diberikan sebuah program, lalu melalui program itu dia bisa mengetahui, oh saya ternyata kelebihan saya di program ini adalah ini, kelemahan saya di program ini adalah ini. Lalu berikutnya adalah usaha perbaikan. Ini juga manfaat bagi siswa. Di saat dia menemui sebuah kendala, sebuah masalah saat mengikuti program, tes formatif itu bisa dijadikan sebagai usaha perbaikan dia. Ya, dia perbaiki diri supaya mengikuti program yang berikutnya dia lebih siap. Dan yang terakhir sebagai diagnosis. Di sini maksudnya yaitu adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan juga sikap yang masih dirasakan sulit. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin program yang kedua ternyata siswa masih merasa sulit, berarti harus dilakukan diagnosis lagi. Nah, lalu manfaat evaluasi formatif. Manfaat evaluasi formatif ini bagi guru, yang tadi bagi siswa, yang bagi guru. Guru bisa mengetahui sejauh mana materi yang telah diberikan dapat diterima oleh siswa atau tidak. Ya, ini. Kalau misalkan kita tidak melakukan tes formatif, kita tidak akan mengetahui materi yang siswa terima itu sampai mana. Ya. Jangan sampai kita memberikan materi tanpa melakukan sebuah evaluasi formatif. Formatif itu yang tadi ya, contoh yang ulangan harian. Nah, yang kedua itu guru bisa mengetahui bagian-bagian yang belum dikuasai siswa kalau kita melakukan sebuah tes ini. Kebayang kalau kita selama ini ngajar dan ujung-ujung melakukan tes di akhir UAS. Ya, kita tidak tahu. Kalau misalkan kita melaksanakan ulangan harian, kita mengetahui, oh siswa ini kemampuannya untuk hari ini sampai sekian. Kita lakukan lagi ulangan harian minggu depan, misalkan. Apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, kita bisa mengetahui, oh siswa ternyata siswa ini setelah 2 kali ulangan harian selalu kesulitan di materi yang ini, misal seperti itu. Lalu manfaat yang ketiga, memprediksi sukses atau tidaknya sebuah program tersebut apabila guru melaksanakan sebuah evaluasi formatif. Dan evaluasi formatif ini manfaatnya bagi program, kita bisa baca apakah program tersebut sesuai dengan kecakapan anak. Jangan-jangan program tersebut sesuainya untuk anak-anak SMP misalkan. Nah, lalu apakah program yang kita lakukan itu membutuhkan pengetahuan prasyarat. Jadi artinya sebelum siswa mengikuti program tersebut, apakah dia harus mengetahui dulu pengetahuan sebelumnya atau tidak, atau bisa aja dar-dar aja. Misalkan contoh, saya mau memberikan materi yang ini, pengembangan instrumentasi musik misalkan. Nah, apakah siswa itu bisa langsung aja ikutan atau sebelumnya dia harus mengetahui dulu teori dasar musik? Nah, kalau dia harus mengetahui teori dasar musik berarti itu sebagai prasyarat dan dia tidak boleh mengikuti program sebelum dia menguasai teori dasar musik. Lalu yang ketiga adalah apakah diperlukan alat, sarana dan prasarana kalau kita melakukan tes ini. Dan yang terakhir, apakah metode pendekatan dan alat evaluasi yang digunakan sudah tepat dan seterusnya. Nah, ini manfaatnya. Nah, ini juga ada manfaatnya. Manfaat tes sumatif. Pertama, kita bisa menentukan nilai. Kalau tes formatif itu dalam sebuah program yang cukup kecil, atau contoh misalkan yang tadi saya laksanakan 1 bulan dan saya laksanakan ulangan harian. Kalau sumatif itu dilaksanakan di akhir program yang lebih besar. Apa? Misalkan UAS, ujian akhir semester. Nah, melalui UAS ini, melalui tes ini kita bisa menentukan nilai siswa. Berapa nilai siswa untuk mata pelajaran ini, tema sekian, PPKN-nya harus berapa, matematikanya harus berapa, melalui tes ini. Kalau tidak ada tes ini, kita akan kebingungan.
ini siswa nilainya dari mana. Yang kedua, menentukan siswa itu lanjut atau tidak. Artinya kalau bahasa kasarnya dia naik kelas atau tidak melalui tes ini. Dan juga ini sebagai acuan untuk mengisi kemauan belajar siswa. Ya, kalau misalkan biasanya di akhir kalian berkelas pasti di rapot itu ditulis kayak kata-kata ya semangat lagi belajarnya, bla 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 bla. Dari hasil nilai-nilai ini siswa bisa mengetahui oh nilai saya sekian, lalu dia bisa menentukan sendiri, menentukan sikap apakah saya masih semangat untuk belajar atau biasa aja atau malah jadi kendor di materi yang berikutnya atau di semester berikutnya. Nah, itu kurang lebih materi tentang alat-alat evaluasi. Ada 2 teknik, yaitu teknik tes, teknik non-tes, dan juga teknik tes. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Barangkali ada yang bertanya. Sebelum tutup ini 10 menit lagi habis jamnya. Sudah cukup Bu dari Nora. Oke, Nurani cukup. Dari Citra? Cukup juga, Bu. Juga. Nanti mau baca dulu PowerPoint-nya, baru kalau misalkan nggak ada yang nggak paham, nanti Citra tanyakan di grup ya, Bu. Oke. Ini kan Ibu record juga Zoom-nya, jadi insya Allah mungkin nanti Ibu upload juga di YouTube Ibu. Nah, Citra atau teman-teman yang lain nggak ikut, atau kalian ingin mengetahui lagi materinya, buka aja nanti di YouTube. Nanti Ibu kasih linknya. Safira gimana Safira? Aman? Aman. Diamankan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, tugasnya yang pertama, yang tadi kalian membuat kisi-kisi soal berdasarkan silabus. Silabusnya Ibu nanti kasih dan format kisi-kisinya juga Ibu kasih. Kalian tinggal mengisi di dalam kolom-kolomnya. Nanti petunjuk lebih lengkapnya ada di Google Classroom. Tugas yang pertama itu. Dan tugas yang kedua itu akan berkaitan dengan alat evaluasi. Seperti apa tugasnya, nanti pantangin aja di Google Classroom. Apakah kalian akan membuat non-tes yang kuesioner atau skala bertingkat atau apa. Ya, intinya ada tugas. Kalau sisanya kalau kalian mau bertanya di grup, boleh. Ibu sangat membuka. Itu kurang lebih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf kalau pemaparan saya berbelit-belit, lidah saya kaku, masih belum luwes, saya mohon maaf. Semoga kalian paham, semoga kalian mendapatkan ilmu yang meskipun sedikit, tetapi ini menjadi bekal kalian, apalagi kalian sebagai seorang guru, di mana mata kuliah evaluasi pembelajaran ini, mata kuliah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kalian. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, pekerjaannya lancar. Untuk non-reg ini saya sangat salut, karena kalau saya pribadi, satu sisi kerja, satu sisi kuliah, mungkin saya tidak sanggup ya, tapi saya applause lah, saya salut lah pada kalian, bisa kuliah sambil kerja. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.